I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette. Persik Kediri memainkan permainan terbuka sejak menit awal babak pertama. Macan Putih tancap gas mengurung Arema FC di area pertahanannya sendiri. Anderson Maringga menjadi pemain paling sibuk di laga kali ini dengan menangani gempuran Faris Aditama dan kolega. Sedangkan dari kubu Singoedan, mereka kesulitan untuk mengembangkan permainan. High press yang diterapkan anak asuh Javier Roca membuat kreativitas Singoedan macet. Bahkan Muhammad Rafli yang berposisi sebagai striker harus turun ke lapangan untuk menjemput bola. Sedangkan Carlos Fortes nampak kesulitan untuk mendapatkan peluang mengingat kurangnya suplai ke lini depan. Sergio Silva mendapatkan kartu kuning pertama sejak 12 pekan BRI Liga 1. Memasuki menit 15, Singoedan yang berhasil menetralisir serangan Persik mencoba tampil lebih berani. Serangan demi serangan coba dikreasikan Carlos Fortes dan kawan-kawan. Seperti biasanya, Fortes yang diplot sebagai starter bermain lebih melebar. Sebagai pengisi ujung tombak, Arema FC menempatkan Muhammad Rafli. Persik Kediri mulai kesulitan untuk menciptakan peluang. Transisi cepat yang diperagakan Arema FC membuat Faris Aditama dan kolega macet dalam mengarungi serangan. Carlos Fortes memperoleh peluang pertama pada menit ke-25 lewat sepakan melengkungnya. Namun shot yang dilakukan pemain asal Portugal ini belum on target ke gawang Persik Kediri. Gol yang ditunggu-tunggu Persik Kediri akhirnya tercipta pada menit ke-30 melalui Yosef Ezel Zahri. Skor berubah menjadi 1-0 untuk kemenangan Macan Putih. Catatan khusus bagi Ezel Zahri di mana ia membukukan 9 gol di musim ini dan menjadi pemuncak top skor sementara BRI Liga 1. Pada menit ke-32, Arema FC mendapatkan hadiah penalti. Adalah Dani melakukan pelanggaran kepada Tito Hamzah di area terlarang. Singoedan akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-33 lewat eksekusi penalti Carlos Fortes. Kedua tim menaikkan intensitas serangan. Arema FC berhasil membalikkan kedudukan lewat Alfariji lewat golnya di menit ke-42 dan Feby Eka Putra pada menit ke-47. Hingga babak pertama usai, skor 3-1 bertahan untuk Singoedan. Pada babak kedua, Persik Kediri tampil lebih terengginas untuk mengejar ketertinggalan. Beberapa kali lini penyerangan Macan Putih mendapatkan peluang untuk merobek gawang Arema FC. Secara bergantian, Ezel Zahri, Makado maupun Anthony Putro merepotkan pertahanan dari Arema FC. Guna menambah solidnya lini belakang, Singoedan memasukkan Rizky Dwi maupun Jayus Haryono. Memasuki menit ke-60, Arema FC mulai menurunkan ritme permainan. Ball possession menjadi pilihan Singoedan untuk mengurangi intensitas penyerangan Persik. Pada menit ke-76, Persik mendapatkan hadiah penalti lantaran Rizky Dwi melakukan handsball di dalam kontak penalti. Yosef Ezel Zahri yang maju sebagai Algojo berhasil menunaikan tugasnya dengan baik. Skor berubah menjadi 2-3. Hingga laga usai tak ada lagi gol tercipta. Skor 2-3 untuk kemenangan Arema FC tercipta pada malam tersebut. Well done, update informasi ini saja yang bisa kami berikan. Bagi kalian penggemar sepak bola Indonesia, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar mendapatkan perkembangan berita terupdate sepak bola Indonesia dan Arema berikutnya. Salam satu jiwa Arema, see you. Eat you on a Sunday, I can feel the beat of my heart increase, 'cause it tastes like candy.